Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Indra Maulana Yusuf dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020 dengan NIM 20106043. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya, yaitu peningkatan produktivitas dengan line balancing menggunakan pendekatan algoritma particle swarm optimization di unit produksi 3. Dengan hormat pembimbing satu saja, yaitu Bu Dina Rajmawati, STMT, lalu dosen kedua Parido Ananda, SPD, MSI, lalu ada penguji satu saya, yaitu Bu Yulinda Uswatun Kasana, ST, MSC, lalu ada penguji dua, yaitu Bu Isyani Nur Sulasi Lawati, ST, MSC. Lalu kita memasuki bab 1. Pada latar belakang, PT Royal Corina Purbalingga adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada pembuatan bulu mata palsu yang menggunakan rambut manusia dan sintetis dengan sistem make to order. Produknya telah menjadi barang yang dipasarkan hingga ke mancanegara seperti Eropa, Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong. Setiap proses produksi pada unit 3 mempunyai waktu produksi dan jenis langkah kerja yang berbeda karena mengikuti setiap modelnya. Lalu PT Royal Corinda saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan produktivitas dalam setiap tahap proses produksinya. Lalu di latar belakang ini terlihat ada dua tabel, yaitu target produksi unit 3 di bulan Oktober dan hasil produksinya. Nah, di latar belakang ini perbandingan antara target produksi dan outputnya itu menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Pada beberapa proses seperti gosok, buka oven, dan potong atau finishing, terjadi penurunan produksi terhadap target produksi, terutama pada proses gunting atau pasang atau finishing yang mengalami perbedaan negatif yang konsisten. Nah, di latar belakang terlihat diagram, yaitu takt time dan waktu baku. Nah, yang tadi itu pasang itu merupakan target produksi dari stasiun finishing. Ya, jadi di pasang itu ada 4 stasiun, yaitu finishing potong, finishing tekuk, finishing lem, dan finishing pasang. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, gulung dan gunting melebihi takt time, sehingga terjadi idle pada stasiun buka oven dan potong bentuk. Pada stasiun berlaku juga ini juga terjadi setelah proses stasiun gunting, yaitu stasiun kerja potong, finishing, potong, tekuk, lem, dan pasang. Hal ini terjadi karena stasiun tersebut harus menunggu hasil dari stasiun gunting karena memiliki waktu siklus yang tinggi. Lalu rumusan masalah, setiap perusahaan memiliki target produksi. Untuk memenuhi permintaan konsumen, target ini dilengkapi dengan waktu produksi yang telah ditetapkan untuk setiap jalur produksi dan item dengan waktu siklus standar yang ditetapkan. Hal ini juga berlaku untuk unit produksi 3. Unit produksi 3 mengalami penurunan produksi yang konsisten, terutama pada proses gunting dan pasang atau finishing. Observasi menunjukkan adanya stasiun kerja yang idle dan stasiun kerja yang selalu sibuk. Selain itu, proses gulung, gunting, dan pasang atau finishing melebihi waktu standar jika terjadi di lintasan produksi yang tidak seimbang, maka menyebabkan terjadinya waktu menganggur dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan produksi, terutama pada unit produksi 3. Penerapan line balancing dengan pendekatan algoritma particle swarm optimization sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Lalu tujuan penelitian pertama, menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan produksi. Lalu kedua, mengidentifikasi efisiensi terhadap lintasan produksi pada unit produksi 3. Lalu
Memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan evaluasi terhadap unit produksi 3. Lalu manfaat bagi instansi terkait, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produksi pada unit produksi 3. Lalu bagi teknik industri diharapkan dapat menjalin kerjasama antara perusahaan dan Institut Teknologi Telkom, terutama pada program studi teknik industri, sehingga bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Terus yang ketiga, bagi penelitian, ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan analisis produksi secara realistis, serta menjadi referensi untuk penelitian atau studi kasus di masa depan terkait efisiensi dan manajemen operasional. Lalu ada batasan penelitian. Yang pertama yaitu adalah penelitian ini dilakukan hanya di Departemen Unit Produksi 3 PT Royal Corina Purbalingga. Lalu dua, tidak membahas mengenai biaya. Terus yang ketiga, penelitian yang dilakukan hanya sebagai usulan, tidak sampai penerapan pada Departemen Unit Produksi 3 PT Royal Corinda Purbalingga. Lalu bab 2, di sini ada tinjauan pustaka yang 5 diantaranya itu, maksudnya itu 6 diantaranya itu sebagai perwakilan dari banyaknya riset research mapping saya, yaitu pertama, assembly line. Menurut Lee dan kawan-kawan, assembly lines menjadi bagian penting dalam pabrik, dan untuk mencapai tingkat produktivitas garis perakitan yang diinginkan, beberapa tujuan harus dipertimbangkan secara bersamaan, namun tujuan-tujuan ini saling bertentangan, dan inilah yang disebut sebagai masalah keseimbangan garis perakitan multi-objektif. Terus menurut Sadgam dan Gavildale, garis perakitan yang tidak seimbang menyebabkan peningkatan waktu siklus dan waktu menganggur yang pada akhirnya penurunan tingkat produksi, efisiensi garis perakitan, dan peningkatan biaya sistem. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Terus Muhammad dan kawan-kawan, optimasi perencanaan produksi dengan pendekatan multi objektif, tujuan utamanya adalah untuk mencapai 3, yaitu meningkatkan jumlah produksi, memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan penggunaan bahan baku. Lalu Zhang, penempatannya tidak tepat dari stasiun kerja dalam yang menyebabkan pergerakan material yang berlebihan, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan meningkatkan biaya produksi. Terus yang kelima, Jung dan Lamen, melalui optimasi perencanaan produksi dengan menggunakan mathematical formulation, tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi produksi, meminimalkan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan target secara berkelanjutan. Lalu ada Komsiah, melalui optimasi perencanaan produksi dengan pendekatan model objektif, tujuan utamanya adalah mencapai 3 hal, yaitu mencapai target keuntungan yang minimum, terus mencapai target pengeluaran maksimum untuk biaya bahan baku, dan untuk mencapai target pengeluaran maksimum untuk biaya produksi. Nah, di sini ada research mapping. Di objek itu ada 4, yaitu line balancing, multi objective optimization, disassembly line balancing, assembly line balancing. Terus ada metodenya, yaitu meta heuristik, pemrograman linear, optimasi non linear. Nah, dalam penelitian saya itu berfokus pada objek line balancing dengan metode optimasinya itu meta heuristik. Nah, dasar teori produktivitas menurut Sitorus diukur dengan membandingkan nilai output yang diperoleh dengan nilai input yang digunakan dalam proses kegiatan. 2, yaitu perencanaan produksi, mencakup penentuan jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam jangka waktu datang. Terus optimasi menurut Akbar dan Mar ini perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam menemukan solusi yang terbaik karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan teknik optimasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan produksinya. Lalu ada takt time, adalah waktu maksimum
yang dapat dialokasikan untuk setiap unit produk agar memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini terkait dengan jumlah produksi yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Lalu ada presence diagram, yaitu memudahkan dalam pengawasan dalam perencanaan operasi kerja yang dapat menghasilkan produk atau komponen. Lalu ada line balancing, dapat meningkatkan efisiensi pada proses dengan meminimalisir stasiun kerja, meminimalisir waktu siklus kerja, maksimalkan beban kerja, dan meningkatkan fleksibilitas antar stasiun kerja. Lalu particle swarm optimization, di mana PSO ini untuk menyelesaikan masalah optimasi teknik. Tujuannya adalah memungkinkan partikel-partikel dalam swarm untuk melakukan optimasi di seluruh ruang pencarian pada tahap awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari looping pada solusinya yang tidak optimal. Lalu ada MATLAB. Menurut Andani dan kawan-kawan, MATLAB menyediakan toolbox yang dapat digunakan untuk aplikasi khusus seperti logika fuzzy, simulasi optimasi, pengelolaan citra digital, dan teknologi lainnya. Bab 3, objek dan subjek penelitian ini yaitu analisis penyebab proses gunting dan pasang atau finishing tidak mencapai target pada unit produksi PT Royal Corinda. Guna meningkatkan produktivitas, subjek penelitian akan berfokus pada unit produksi yang bertempat di PT Royal Corinda Purbalingga, yaitu Jalan Banjarsari Kembaran, Kulon, Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk alur penelitian itu dimulai dengan observasi dan studi literatur, terus mengidentifikasi masalah, dan perumusan masalah. Nah, dalam pendalaman ini akan dilakukan pengumpulan data, yaitu jalur perakitan, waktu stasiun kerja, cycle time, dan waktu siklus, terus task time, idle time, workstation, lalu data sekundernya itu jumlah produksi dan target produksi. Lalu pengelolaan datanya itu ada uji keseragaman, uji kecukupan data, terus ada uji normalitas, dan metode dari heuristiknya. Nah, untuk analisa pembahasannya itu nanti akan berfokus pada line efisiensi, balance delay, smoothness index, dan hasil perbandingan PSO-nya sebelum dan sesudah, lalu dilanjutkan kesimpulan dan saran. Nah, di dalam penelitian tugas akhir ini saya memiliki acuan artikel, yaitu Particle Swap Optimization Algorithm for Maximize Production Rate and of Workload Smoothness. Dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan penyimbangan lini perakitan model tugas, yaitu single model assembly line balancing. Nah, tujuan solusi ini adalah meminimalkan waktu siklus, memaksimalkan target produksi, dan memeratakan beban kerja. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini itu menggunakan algoritma PSO untuk mencapai hasilnya. Lalu di sini ada teknik pengambilan data. Yang pertama itu adalah alat bahan. Ada stopwatch untuk menghitung waktu bakunya. Maksudnya itu mencatat waktu bakunya. Terus buku tulis untuk mencatat waktu baku. Kalau stopwatch itu untuk mencatat ya sama catat waktu bakunya dalam pengamatan. Terus Microsoft Excel untuk mengolah datanya. Terus IBM SPSS itu untuk lakukan uji normalitas. Terus ada MATLAB untuk implementasi dari algoritma PSO-nya. Terus ada teknik pengumpulannya itu dengan cara observasi lapangan. Terus ada wawancara dan dokumentasi, yaitu dari perusahaan. Terus ada teknik analisa data, yaitu berfokus pada line efisiensi dengan mengukur, membandingkan total waktu siklus aktual dengan waktu siklus yang diharapkan. Jika semakin tinggi persentase line efisiensi, maka semakin bagus untuk jalur produksinya. Terus balance delays itu mengidentifikasi bottleneck. Jika hasil
nilainya itu lebih tinggi, itu mengidentifikasi bahwa terjadi idle time atau bottleneck. Terus smoothness index, semakin tinggi persentase dari smoothness indexnya, itu bisa dikatakan itu kelancarannya itu bisa dikatakan bagus dalam aliran produksinya. Nah, terus ada maaf ini belum saya ganti. Di sini adalah kegiatan penelitian yang dimana dilakukan observasi dari Desember sampai April dari rencanakan. Terus bab 4, nah di sini udah mulai merucut gitu. Pada proses produksi itu pada unit produksi 3 mempunyai 9 stasiun kerja. Yang pertama itu gosok. Jadi kegiatannya itu meluruskan bulu mata palsunya itu dengan sikat dan setrika untuk terus gulung, yaitu meletikan bulu mata dengan pipa besi dan kertas khusus sebagai wadah. Terus buka oven, yaitu membuka bulu mata pada pipa setelah oven. Terus ada foto bentuk, memotong bulu mata sesuai dengan panjang yang diinginkan setelah proses pemanggangan. 5, itu gunting, membentuk bulu mata sesuai dengan keinginan konsumen, termasuk bentuk mata yang diinginkan dan intensitas dari bulu mata palsu tersebut. Terus, nah yang tadi itu ada yang pasang, terbagi tiga empat, yaitu finishing potong, memotong benang pada bulu mata palsu. Terus yang 7 itu finishing tekuk, membuat bulu mata palsu itu menjadi lengkung. Terus finishing lem, mempererat bulu mata palsu pada wadah PL-nya yang warna putih. Terus finishing pasang itu menggabungkan bulu mata palsu yang sudah dilem itu ke wadah PL dia. Maksudnya itu wadah produk bulu mata. Berarti yang PL itu apa tadi salah itu untuk yang wadah PL. Nah, di sini adalah pencapaian waktu siklus pada setiap itemnya. Pada bulan Oktober saya mendapatkan sampel data yaitu 9 data item, di mana terlihat bahwa di item 3 itu memiliki, maksud saya itu banyaknya tidak tercapai waktu standar seperti di stasiun gosok, di mana standarnya itu adalah 20 menit. Maksudnya itu 0,20 menit, tapi tercapainya ternyata 0,46 menit. Begitu sampai yang finishing. Dan terdapat 6 stasiun kerja yang tidak memiliki, maksud saya itu tidak mencapai standar yang ditetapkan. Nah, di sini dalam sistem produksinya berdasarkan item 3 yang sudah saya sebutkan, itu diurutkan lagi di breakdown. Di sini itu adalah elemen pekerjaan, di mana setiap elemen pekerjaan itu dilakukan secara sistematis atau berurutan. Dan sebelah kanan ini adalah tabel dari stasiun kerja, nomor tugasnya seperti yang dilihat di kiri ini, terus elemen pekerjaannya, dan membutuhkan operator berapa. Nah, untuk uji datanya, di sini itu tidak melewati dari BKA, yaitu batas atas, dan BKB, batas kelas bawah. Dilihat itu dari rata-ratanya. Lalu uji kecukupan data, di sini tuh saya mempunyai sampel 30, terus ketika hasil ujinya itu tidak melewati batas minimum yaitu 30, sehingga dikatakan semua data di stasiun kerja itu dikatakan cukup. Lalu di sini adalah uji data normalitas, di mana semua hasil dari sertifikasi atau perhitungan Kolmogorov dan Wilk
itu semua lebih dari 0,05 alfa, sehingga dikatakan normal. Nah, di sini hasil observasi saya, di mana waktu menganggur itu didapatkan hasil dari nilai waktu siklus tertinggi yaitu gunting dikurangi dengan waktu siklus sehingga menghasilkan 360. Nah, di sini tuh ya pastinya terjadi bottleneck karena di stasiun kerja gunting itu masih melakukan proses produksinya. Lalu di proses potongnya terjadi idle time karena harus menunggu di stasiun guntingnya. Nah, seperti terlihat pada diagram ini, di mana idle time-nya itu uh, idle time-nya itu sebelum dan sesudah itu memiliki idle time yang tinggi karena emang waktu siklus kerja dari gunting itu sangat tertinggi gitu, dan yang stasiun yang lain juga pun dia hasilnya tidak setinggi dengan stasiun gunting. Nah, terus dari line balancing di sini untuk efisiensinya tuh saya menghitung dengan fokusnya itu adalah waktu baku dibagikan dengan waktu tertingginya itu. Lalu didapatkan persen. Dan efisiensi prosesnya tuh di stasiun kerja, bukan secara keseluruhan. Nah, ini didapatkan hasilnya gitu. Terus ada balance delay juga pun sama, dan smooth index juga pun itu hasil dari balance delay dibagi dengan waktu bakunya. Nah, di sini particle swarm optimization. Nah, di dalam usulan seperti yang tadi dari Akloy dan Mirak Baihan, dalam tugas akhir satu saya ini menemukan kendala seperti penerapan fungsi objektif dari algoritma tersebut menghasilkan nilai error dan atau infinity atau algoritmanya itu terjebak di dalam loopingannya. Nah, hal ini mendorong penelitian itu membuat batasan baru dalam algoritma PESO yang disesuaikan dalam tugas akhir ini, yaitu yang pertama, aktivitas workstation harus berada pada waktu standar kualitas algoritma. Nah, algoritma PSO itu dioptimalkan untuk mematikan aktivitas stasiun kerja di stasiun unit produksi 3 selalu berada dalam rentang waktu standar kualitas. Terus yang kedua, aktivitas elemen pekerjaan berada pada batas bawah dan batas atas. Nah, kendala kedua ini memastikan bahwa aktivitas setiap elemen pekerjaan di unit produksi 3 memiliki jumlah waktu yang terukur dan sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Nah, terlihat di hasil PSO ini, setelah melakukan 51 iterasi atau looping, algoritma mencapai nilai terbaiknya itu pada ke iterasi 24, yaitu yang ini, dengan total waktu siklus 494 detik. Ya, yang awalnya itu kan sekitar 550 detik. Nah, sering bertambahnya iterasi, nilai rata-rata, yaitu min, itu udah mulai mendekati dengan nilai PSO. Hal ini menandakan bahwa algoritma PSO secara bertahap menemukan solusi yang lebih baik pada iterasi ke-28 sampai ke-51. Nah, terus ini perbandingan hasil PSO-nya. Nah, dalam perbandingan ini saya melihat gitu, dari waktu sebelum PSO dan sesudah PSO itu terlihat bahwa efisiensi yang dihasilkan oleh PSO itu dapat meminimumkan waktu siklus sebelum PSO. Seperti pada perbandingan efisiensi yang detik ini, lalu yang sini juga. Nah, terlihat secara total itu dapat menghemat yaitu 88,29 detik. Lalu di line balancing juga pun sama.
secara total yaitu 557 detik. Nah, untuk efisiensi dan balance lainnya tuh perhitungannya sepertinya masih kurang optimal. Lalu di bab 5, nah ini kesimpulan, penelitian ini menguji algoritma particle swarm optimization yang dikembangkan oleh Akloy dan Mirasbiam dalam mengupayakan line balancing, namun implementasi dari PSO-nya itu menemukan kendala, menghasilkan nilai error atau nilai yang tahing ya. Oleh karena itu penelitian itu membuat pendekatan baru yaitu aktivitas workstation yang harus berada waktu standar, terus aktivitas elemen pekerjaan juga pun harus di dalam waktu standar. Nah, lalu hasil kesimpulannya di dalam rekomendasi atau menjawab tujuan penelitian yaitu pertama, analisis menunjukkan ketidakseimbangan lintasan produksi yang menghasilkan efisiensi yang rendah dan tinggi yaitu disebabkan oleh stasiun kerja gunting. Hal ini dikarenakan waktu baku di stasiun kerja gunting yang tertinggi dan memiliki selisih yang signifikan dibandingkan dengan waktu baku stasiun kerja yang lainnya. Terus yang kedua, dengan menerapkan PSO menghasilkan penurunan waktu siklus pekerjaan dengan perbandingan sebelum dan sudah menghasilkan, maksud saya itu sesudah PSO menghasilkan efisiensi sebanyak 48,29 detik. Sehingga penelitian ini berhasil gitu untuk meningkatkan efisiensi aliran produksi dengan menghemat 48 detik, 29 detik. Maaf. Terus yang ketiga, hasil penelitian ini memberikan evaluasi terhadap waktu siklus pada lintasan produksi dan rekomendasi yang diterapkan untuk meningkatkan produksi. Rekomendasi perbaikannya itu dalam lintasan ini harus bekerja di waktu batas bawah dan batas atas atau penambahan baru pada stasiun kerja gunting untuk meminimalkan terjadi yang namanya itu bottleneck dan idle time. Lalu di saran ini berdasarkan hasil penelitian peningkatan produktivitas dengan line balancing menggunakan pendekatan algoritma particle swarm optimization sebagai berikut. Penelitian ini penerapan algoritma PSO dengan kendala baru menyebabkan dalam astaga ini sepertinya saya lupa dihapus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSO berhasil meningkatkan efisiensi lini dan mengurangi waktu menganggur stasiun kerja. Namun meskipun menunjukkan peningkatan efisiensi yang diperoleh masih tergolong rendah dan balance delay cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya stasiun kerja yang memiliki waktu siklus yang tinggi dan perbedaan waktu yang sangat besar antar stasiun kerja lainnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses produksi sehingga lini produksi tidak dapat beroperasi secara optimal. Lalu yang ketiga, diharapkan dalam penelitian masa depan mengeksplorasi dampak parameter PSO yang berbeda pada kinerja optimasi, membandingkan PSO dengan algoritma optimasi lainnya dan menerapkan PSO pada skenario lini produksi yang lebih kompleks. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau penyampaian yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih.